Bagi sebagian orang, kuliner khas negara matahari terbit yang disebut sushi dianggap sebagai sajian mahal, khusus kalangan berpunya. Maklum, sushi yang berupa gulungan nasi dengan rumput lauk dan aneka seafood ini memang spesial. Bahkan dinobatkan sebagai salah satu makanan Jepang terpopuler di dunia. Itu dulu. Tapi kini, untuk menikmati kelezatan sushi tak perlu lagi harus mendatangi pusat perbelanjaan mewah. Kita bisa memesannya langsung lewat online pada seorang wirausahawan muda di dunia kuliner bernama Fairuz Agnia Mubarak, warga perumahan Poris Indah, Tangerang. Usia Fairuz memang baru 19 tahun, tapi intuisinya dalam berbisnis tak bisa dipandang remeh. Sushi yang identik dengan harga mahal dibuatnya lebih terjangkau, cocok dengan lidah orang Indonesia. Alhasil dalam sehari, ia bisa mendapatkan keuntungan hingga 2 juta rupiah dari berjualan sushi ala rumahan. Sushi itu identik dengan harga mahal, tapi Sushi Pier itu aku modif dengan harga yang sangat-sangat murah yang bisa dijangkau sama anak-anak pelajar dengan harga kantong receh, tapi kualitasnya mewah. Sushi Pier dimulai dari harga 25.000, paling mahal cuma 29.000 aja. Untuk menekan harga sushi buatannya, tanpa rasa malu, Fairuz berbelanja ke pasar tradisional bersama ibunya. Ia dengan cekatan memilih bumbu dan bahan yang masih segar. Tanpa ragu, Fairuz menawar harga barang agar mendapat harga yang termurah. Tak sedikit pedagang pasar yang kagum dengan keuletan Fairuz menawar. Selesai berbelanja, Fairuz dan ibunya langsung pulang ke rumah untuk meracik aneka sushi pesanan. Ya, bisnis sushi rumahan ala Fairuz memang baru melayani pre-order. Jadi produksinya sudah pasti ada yang membeli. Untuk varian rasa sushi, Fairuz memadu padankan cita rasa lokal dengan keaslian sushi dari Jepang. Dalam sehari, ia bisa melayani hingga ratusan paket sushi aneka rasa. Karena aku memilih Sushi Pier itu, satu, sushi itu makanan favorit aku, makanan kesukaan aku, dan juga itu lebih ke modern dan kekinian gitulah. Jadi anak-anak muda, pantar-pantaran aku itu tuh pada suka banget sama yang namanya sushi. Timbullah rasa pikir aku buat coba jual sushi deh, tapi sushinya itu dimodifikasi. Modifikasinya itu ala-ala Indonesia tapi masih ke Jepangan gitu. Jadi makanya anak-anak muda ABG zaman sekarang tuh pada suka banget sama Sushi Pier karena sushinya itu beda dari yang lain. Tradisional juga, modern juga. Menikmati sushi sebagai makanan dengan membuatnya sendiri tentu saja berbeda. Di awal merintis usahanya, tentu saja Fairuz merasa kesulitan menemukan racikan dan metode yang pas. Dengan bimbingan sang bunda, Fairuz terus belajar dari resep yang dikumpulkannya. Teknik membuat sushi ia pelajari juga dari internet. Bagi Fairuz, kegagalan adalah pemicu semangatnya untuk mendapat kesuksesan. Sempat merasa sedih, tapi kesedihan itu nggak bikin aku putus asa, nggak bikin aku kecewa. Justru itu yang membuat aku semakin mau maju, semakin mau berusaha, semakin mau belajar biar bisa aku mencapai kesuksesan. Kini, dengan usaha sushinya yang terus maju, Fairuz mendapatkan penghasilan yang cukup besar bagi anak muda seusianya. Sebagian ia kumpulkan sebagai modal usaha selanjutnya. Tak lupa, sebagai wujud rasa syukur, Fairuz berbagi dengan sanak saudaranya, termasuk pada keponakannya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Dengan ditemani sang ibu, Fairuz mendatangi rumah kerabatnya itu untuk memberikan bantuan alat tulis. Tak lupa untuk neneknya, Fairuz memberikan sejumlah uang sebagai rasa kasih sayang cucu kepada neneknya.
Seperti buku tulis, seragam sekolah, tas sekolah, terus juga karena sekolahnya swasta, jadi untuk SPP sama bayarannya itu aku yang bayarin gitu. Karena sepupu aku itu termasuk tidak punya bapak, jadi aku yang biayakan. Kesuksesan yang diraih Fairuz dalam merintis usaha sushi rumahan tak didapatnya secara instan, melewati jalan panjang yang terjal dan berliku. Ya, semua berawal ketika usaha sang ayah di bidang periklanan menurun drastis karena pandemi COVID-19. Inilah fase terendah dalam kehidupan keluarga Fairuz. Mereka yang tadinya tak pernah kesulitan keuangan harus hidup susah. Sampai-sampai untuk biaya makan sehari-hari saja mereka tak mampu. Hanya mie instan yang kerap dijadikan andalan. Saking parahnya kondisi keuangan keluarga Fairuz, untuk mengisi token listrik saja mereka harus berhemat. Penggunaan listrik terpaksa dibatasi agar pulsa listrik bisa bertahan lama. Dalam kondisi prihatin, kita harus hemat. Makan ya sudah, dari apa? Ya kalau nggak ayam, ya sebelum ayam, ya telur gitu kan. Tidak ada seperti itu. Ya kita mie instan, ya prihatin lah kita semua. Kesusahan justru dijadikan pengingat jika Tuhan Maha Penyayang. Selama manusia masih memiliki iman, tak ada masalah yang tak ada penyelesaian. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, betapa indahnya seorang beriman, ada kebaikan baginya dalam segala hal, dan ini hanya berlaku bagi seorang mukmin. Jika kemakmuran menyertainya, dia bersyukur kepada Allah, dan itu baik baginya. Dan jika kesulitan menimpanya, dia menanggungnya dengan sabar, dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Yang paling berharga dalam kehidupan itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa rugi seseorang hanya beriman bahwa Allah itu ada, tapi tidak meneruskan keimanan bahwa Allah yang ada itu adalah Allah yang maha baik, yang maha sempurna, yang menentukan segala ketetapan-ketetapan takdir yang terbaik bagi setiap hamba-hambanya. Inilah yang membuat Nabi takjub kepada orang-orang yang beriman. Sebab semua hal yang datang dalam kehidupannya berbuah menjadi kebaikan. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi. Betapa menakjubkan perkara orang mukmin itu. Kenapa? Ketika datang kepadanya kebaikan, dia akan bersyukur. Syukur itu baik bagi dia. Ketika datang kesusahan, dia bersabar, dan sabar itu juga baik bagi dia. Itu tidak mungkin ada kecuali pada sosok-sosok yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna. Hadis ini mengingatkan sesuatu yang berharga sekali bagi kita, bahwa dalam kehidupan yang penting bukan apa yang datang kepada kehidupan kita, tapi bagaimana kita merespon apa yang datang itu. Maka ada sikap yang menakjubkan bagi seorang mukmin. Apapun yang datang kepadanya, walaupun dilihat semua manusia sebagai bencana, jika itu membuatnya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebenarnya itu adalah anugerah. Sebaliknya, biar semua manusia melihat itu sebagai anugerah, tapi jika itu membuatnya lebih jauh kepada Allah walaupun selangkah, maka dia memandang itu sebagai musibah. Ini tentang bagaimana kita menyikapi takdir-takdir dalam kehidupan. Dengan segala keterbatasan dan keprihatinan hidup, Ibu Fairuz selalu mencoba usaha nasi uduk untuk menambah penghasilan. Nasi uduk dibuat di rumah, tapi tempat menjualnya cukup jauh di sekitar rumah sang nenek. Tepatnya di daerah Mangga Besar, Jakarta Barat. Bukan tanpa alasan lokasi tersebut dipilih, karena dirasa strategis. Belum banyak pedagang makanan yang menjual sarapan. Alhamdulillah, begitupun dengan istri. Support ke saya sangat luar biasa. Di saat saya sedang down dalam arti dari segi ekonomi, dari segi usaha, itu istri supportnya luar biasa. Dan itu istri yang ide untuk berjualan sotomi, berjualan nasi uduk. Saya bilang, yuk kita berjualan. Papa gengsi nggak? Oh enggak. Dia bilang, kalau gengsi, Papa nggak akan sampai hari ini.
Sayangnya, usaha jualan nasi uduk tak berlangsung lama, hanya 2 bulan saja. Pasalnya, lokasi yang jauh ternyata berdampak pada kesehatan Ibu Fairuz yang mudah lelah. Terlebih setiap hari, mereka harus bangun di pagi buta untuk menyiapkan dagangan nasi uduknya. Akhirnya, Ibu Fairuz jatuh sakit karena kelelahan. Karena tak punya biaya, Ibu Fairuz hanya dirawat di rumah saja, ditemani oleh anaknya yang tercinta. Sedih harus jualan di pinggir jalan dan juga panas kepanasan, hujan kehujanan gitu. Dan untuk keuntungan, pendapatan itu sangat minim dan sangat dikit sekali. Setelah sang ibunda kembali pulih dari sakitnya, Fairuz mencoba mencari cara agar bisa memiliki usaha di rumah. Berbekal keterampilan tata boga sewaktu mengenyam pendidikan di sekolah menengah kejuruan, Fairuz terbersit ide untuk menekuni usaha kuliner sushi yang disukainya. Ayahnya tak serta-merta setuju, karena menurut sang ayah, sushi bukanlah makanan sehari-hari orang Indonesia dan pastinya sulit untuk laku. Namun Fairuz berusaha meyakinkan jika sushi berpeluang menjadi bisnis yang menguntungkan dan sushi sudah punya banyak penggemar di Indonesia. Sangat bersyukur sekali dalam arti di zaman sekarang seperti ini, anak yang tetap peduli dengan kondisi orang tua sudah mulai dalam arti dropping dari segi usaha dan memberikan kami semangat juga, kasih semangatnya Pak, semangat seperti ini. Ayo dah yuk. Demi usaha yang akan dirintisnya, Fairuz rela meluangkan waktu dan tenaga hingga akhirnya menemukan racikan dan metode yang tepat untuk olahan sushinya. Tak sekedar berbisnis, Fairuz juga menerapkan prinsip kejujuran dan amanah yang diajarkan oleh sang ayah. Dalam meramu komposisi bahan dan bumbu dalam sushi, sama sekali tidak dilakukan pengurangan ataupun mencampurkannya dengan bahan berkualitas buruk. Pantang bagi Fairuz untuk berlaku curang. Kepuasan pelanggan menjadi tujuan utama bisnis sushinya. Aku mau usaha aku lancar, berkah, dan itu aku dapetin di jujur. Pokoknya kalau udah jujur tuh udah pasti berkah, udah pasti mendapatkan hikmahnya lah. Amanah adalah sifat yang dapat dipercaya dalam diri seseorang, yang meliput segala hal termasuk saat berbisnis. Dalam etika bisnis Islam, nilai kejujuran memang sangat dijunjung tinggi. Dan di antara nilai moral Islam yang terkait dengan kejujuran adalah amanah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Fairuz berencana untuk terus mengembangkan usaha bisnis sushinya agar semakin besar. Sebagai wujud rasa terima kasih pada orang tuanya, ia berencana memberangkatkan mereka umroh ke Tanah Haram. Sementara di masa depan, dengan uang hasil berjualan yang disisihkannya, Fairuz berencana membangun rumah untuk ayah bunda tercinta. Iya, memang cita-cita aku, keinginan aku. Aku tuh tipe orang yang kalau misalnya apapun yang aku mau, kalau aku belum dapat terus aku kejar, aku berusaha sampai aku dapat, sampai aku benar-benar puas, baru aku bisa, baru aku lega. Aku pengen tuh membesarkan rumah, membangun rumah biar supaya papa sama mama mendapatkan tempat tidur yang layak dan juga yang indah, yang bagus buat pada saat nanti hari tua nanti. Jika setiap kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain, maka yang paling berhak mendapatkan perilaku baik itu adalah kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain
Anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya dulu mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, lalu menyapihnya setelah dia berumur 2 tahun. Agar engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kepadakulah tempat kamu kembali. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, jangan pernah lupa dengan perjuangan orang tua. Dulu ketika kita kecil, kita mungkin tidak mengingatnya, tapi kita dapat melihat, apalagi setelah punya anak, bagaimana kita mengorbankan waktu tidur, kesehatan, dan segala sesuatu demi anak-anak. Begitulah dulu orang tua merawat kita. Jangan pernah lupa dengan jasa-jasa orang tua. Maka wajarlah di antara top 10 dosa besar itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.